Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferry Syazani akan mempresentasikan tentang makalah zaman praksara yang diawali dengan kedatangan nenek moyang di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka menetap di Nusantara sehingga disebut bangsa Melayu Indonesia. Perpindahan dari Yunan ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Pada masa perpindahan gelombang kedua itulah beberapa kebudayaan yang dianggap lebih maju juga ikut mereka kembangkan di Nusantara. Bangsa Proto Melayu Tua. Bangsa Proto Melayu Tua memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 SM. Mereka menempuh 2 jalur, yakni jalur barat melalui Semenanjung Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa dari rumpun Austronesia ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba yang telah lebih dulu ada di Indonesia. Kebudayaan mereka dikenal sebagai kebudayaan Neolitikum yang mampu membuat peralatan dari batu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, nilai budaya masyarakat praksara, yaitu nilai religius. Masyarakat praksara sudah memiliki kepercayaan dan adanya kekuatan gaib. B. Setelah nilai gotong royong. Masyarakat praksara itu secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama, contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan diberinya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk berbagai persoalan yang dihadapi bersama. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat praksara, yaitu dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara dilakukan masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidup ialah dengan cara bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian berupa beliung pedaging dan alat lainnya. Tradisi bahari. Masyarakat praksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan untuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Dan seterusnya adalah zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Zaman Paleolitikum disebut dengan nama zaman batu tua karena peralatan yang digunakan oleh manusia purba terbuat dari batu dan pengerjaannya juga masih begitu sederhana dan kasar. Dan selanjutnya adalah zaman Mesolitikum, zaman batu Madya. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yakni dengan melakukan berburu dan menangkap ikan. Akan tetapi manusia di masa lalu yang mulai memiliki tempat tinggal yang akan tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Dan selanjutnya yaitu zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu Madya atau alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus sesuai dengan fungsinya. Hasil kebudayaan terkenal di Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Dan selanjutnya adalah zaman logam. Zaman logam ialah manusia telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi. Dikatakan teknologi yang cukup tinggi karena batu tinggal membentuk sesuai dengan kehendak dari pemahat itu. Logam sementara tersebut tidak bisa dipahat dengan mudah sebagaimana halnya batu. Kesimpulan, hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mulai perjalanan nenek moyang kita harus menjaga warisan-warisan yang patut ditiru dan melestarikan budaya-budaya yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.